wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Pertanyaannya itu sangat simpel, 2 kalimat. Ya Rasulullah, man an-najah? Rasul, siapa orang yang dikatakan sukses itu? Maka Rasulullah menjawab 3 hal. Salah satu dari jawaban Rasul adalah amsik ala lisanik. Orang yang dikatakan sukses itu, kata Rasulullah, orang yang dapat memanage syahwat bicaranya. Kita itu punya lisan kecil tanpa tulang, tapi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Banyak orang jatuh namanya gara-gara lisan. Ada orang yang melejit namanya jadi orang terkenal gara-gara lisan. Maka kata Rasulullah, kalau pengen sukses, maka kita harus bisa memanage lisan kita. Cara memanagenya gimana? Salah satunya adalah, cara memanage lisan kita adalah selalu berhusnudzon, walaupun dengan orang yang memuji kita. Ini yang berat. 2016 saya melaksanakan ibadah haji. Setiap pagi ada program sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Masjid Nabawi, tempat penginapan ke Masjid Quba. Di perjalanan menuju ke Masjid Quba diceritakan bahwa di salah satu tempat itu dulu bekas pasar, di mana di pojokan pasar itu ada seorang Yahudi tua buta yang setiap hari mencemooh Rasulullah, ngolok-ngolok Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak pernah sakit hati. Bahkan Rasulullah setiap pagi keroyo-royo datang ke pojokan pasar hanya ingin menyuapi seorang Yahudi tua buta. Nah, singkat cerita, sampai meninggal dunia seorang Yahudi tua buta ini tidak tahu kalau yang menyuapi Rasulullah. Akhirnya dilanjutkan oleh Abu Bakar. Tapi rasa suapan yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak sama. Karena tidak sama, maka ketika menyuapi dipegang tangan Abu Bakar. Siapa kamu? Karena tidak ada wasiat dari Rasulullah, dia tidak menjawab. Diam. Kedua kalinya ketika disuapi rasanya beda. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Sampai ketiga kali ditampar tangan Abu Bakar ini. Akhirnya kuahnya tumpah. Maka saat itu tanpa sadar mengucapkan, yang menyuapi selama ini adalah Rasulullah. Orangnya sudah meninggal dunia. Nah, saat itu pembimbing haji tidak menerangkan kenapa suapan Abu Bakar dengan Rasulullah kok beda. Saya tanya, tidak ada yang jawab. Akhirnya saya tanya Syekh Google. Terjawab di sana. Syekh Google menjawab, kenapa kok ada perbedaan antara suapan yang dilakukan Abu Bakar dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah makanannya itu dilembutkan, tetapi Abu Bakar tidak. Saya membayangkan orang Yahudi tua buta ini sudah jelek ya, wuto gruweget nih. Rasulullah tidak pernah sakit hati. Masya Allah, yang pada akhirnya setelah meninggal dunia, ya orang Yahudi tua buta ini akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah suudzon kepada siapapun, walaupun dengan orang yang menyakiti, orang yang memusuhinya.
Coba bayangkan, Rasulullah pernah dipukul ketika di Bukit Sofa. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah senyum, diludahi. Senyum Rasulullah. Saya bayangkan ketika diludahi, cuk, lo kok ngeludahi aku? Bayangan saya itu. Akhirnya ada seorang amat melihat perilaku Rasulullah ketika di perjalanan ketemu Sayyidina Hamzah. Dikampleng, didoni sama Abu Jahal. Yang pada akhirnya apa? Sayyidina Hamzah menyatakan diri masuk Islam. Nah, kita belajar dari Rasulullah. Kalau sesuai dengan tema, kita dilarang untuk bersuudon, berprasangka buruk. Karena apa? Al-Quran jelas, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibakadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Intinya apa? Berburuk sangka itu tidak boleh. Sudah selesai materinya. Saya ambilkan satu hadis Rasulullah. Kita artikan aja. Dalam satu khutbahnya Rasulullah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, dengan lidahnya janganlah kamu menggunjingi orang-orang Islam, dan janganlah kamu mencari aurat. Aurat itu apa? Hal-hal yang dirahasiakan mereka. Karena barang siapa mencari-cari aurat, aib orang lain, Allah akan mencari auratnya. Dan siapa yang dicari auratnya oleh Allah, pasti terbukalah auratnya itu, walaupun ia di tengah-tengah rumahnya. Ini gambaran orang yang mencari kesalahan orang lain. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta. Dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membanggakan, saling beriri, saling membenci, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau orang itu berprasangka buruk, selalu jelek-jelekan orang lain, merasa paling benar. Kalau sudah paling benar, maka di dunia ini tidak ada yang besar kecuali saya. Makanya Ustadz Hasan mengatakan orang yang sombong, orang yang merasa paling benar sendiri, orang yang ego itu seperti dia naik tangga tingkat 100. Ya. Ketika dia di puncak tangga tingkat 100, melihat orang di bawah itu kecil-kecil. Tidak ada yang besar. Yang besar hanya saya sendiri. Semuanya kecil. Padahal apa? Ketika orang di atas tangga tingkat 100, ketika dilihat di bawah, ternyata dia kecil. Tapi tidak merasa kalau dirinya itu kecil. Itu orang yang selalu membanggakan diri. Orang yang merasa paling benar. Masya Allah. Karena itu saudaraku, jangan sampai kita tergolong
barisannya setan. Kita ingat setan diusir dari neraka karena apa? Kesombongannya. Di dunia ini kalau kita tahu kenapa sholat itu diawali takbir Allahu Akbar. Yang besar di dunia ini hanya Allah. Tidak ada besar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Kalau kita menyadari bahwa diri kita itu berasal dari setetes air hina, saya yakin kita tidak akan sombong. Kita tidak akan merasa paling benar. Dan asal muasal kita ini kalau dibanding dengan bekas aqua, kalau tidak percaya besok diteliti, masih lebih berharga bekas aqua. Kalau tidak percaya nanti malam ambil sperma, taruh dalam plastik, kemudian sandingkan dengan bekas aqua. Kira-kira yang hilang spermanya atau bekas aqua? Bekas aquanya tetap apa? Kenapa? Karena diambil oleh pemulung. Sperma dijual tidak akan laku, tetapi kalau bekas aqua dikumpulkan jadi kaya. Ini adalah asal muasal manusia. Kalau kita akan sadar akan hal itu, saya yakin siapapun diri kita, apapun jabatan kita, kayanya kayak apapun diri kita, kita adalah kecil. Sekali lagi, kita berasal dari setetes air hina. Semoga sedikit ceramah ini bermanfaat untuk kita. Yang terpenting buat kita adalah sedikit materi tetapi betul-betul kita pahami. Di dalam kitab Ta'lim dikatakan fa inna faqihan waqitan mutawarian asaddu ala syaitan min alfi abidin. Kita mencari ilmu suruh memahami. Kalau kita paham bandingannya itu 1000 ahli ibadah. Artinya apa? Fa inna faqihan waqidan mutawarian, sesungguhnya orang yang satu faqih fiddin, lagi wirai, hati-hati terhadap hukum, asaddu ala syaitan min alfi abidin, akan lebih ditakuti iblis setan daripada 1000 ahli ibadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.